Bosku, nggak kerasa ya, 2 minggu lagi kita udah mau puasa. Salah satu jajanan favorit yang sering banget diburu saat bulan puasa, ini dia roti Maryam atau roti canai. Pengusaha roti Maryam auto cuan dong ya. Kayak ini nih, Pak Khalid Askar, Kandung Bogor. Tapi tenang, kalau pengen icip dan nyemil sendiri, Pak Khalid udah prepare ekspansi bikin kafe roti Maryam ini, bos. Jadi ready to eat ya, bos. Jadi bisa banget nih buat tempat ganyem pas berbuka puasa nanti, atau sekedar mau nongki-nongki bareng temen. Hihi. Usaha ini emang turunan dari sang mama sejak 1974. Tapi mereka ini pionir loh di Bogor. Dan berkat usaha ini, sang mama berhasil mengantarkan seluruh anaknya sarjana. Padahal mamahnya seorang single parent, bos. Salut banget. Tapi kelihatan bisnis ini emang cuan ya. Sampai ada generasi yang melanjutkannya. Dan bisa membiayai para pekerja yang disabilitas loh. Wah, sungkem dulu deh sama pengusaha dunia dan akhirat ini ya, bos. Halo bos, pasti familiar sama roti konde atau orang biasa sebut roti Maryam. Penasaran? Tetap dicuan bos. Bos, Pak Khalid ini emang udah berumur ya. Tapi soal bisnis jangan ditanya. Sejak kecil Pak Khalid ini sudah ikut berjualan roti Maryam demi bisa memenuhi kebutuhan sekolah dan sehari-hari, bos. Ibu ditinggal meninggal oleh bapak. Bagaimana cara beliau untuk bisa eksis tetap menghidupi anak yatim. Anak itu dengan cara seperti tadi dikatakan, membuat roti untuk yang bikin adonan si A. Sama kakak nomor 1. Yang nomor B-nya itu yang bagian cleaning. Yang C-nya saya salah satunya itu yang bikin membuat. Yang perempuan juga ada. Itu dibagi-bagi tugas. Sampai sekolah pun kita dibawakan roti. Kalau kamu pengen jajan, bawa ini roti. Modalnya kembali, kelebihannya untuk jajan. Bener-bener nih bos, ibunya Pak Khalid kerja keras untuk mendidik anak-anaknya. Terlatih berdagang sejak kecil. Tapi usahanya gak sia-sia bos. Hasilnya semua anaknya jadi sarjana semua. Nih, salah satunya Pak Khalid nih bos. Sempat menjadi karyawan swasta, Pak Khalid berubah haluan dan memilih jualan roti Maryam ini, bos, dengan ilmu yang didapat dari mendiang ibu. Untuk mengenang perjuangan sang mama, Pak Khalid menyematkan namanya di merek roti ini. Sampai anak-anaknya 6 itu bisa S1 semua. Seorang wanita sendirian, itu yang bisa eksis, itu yang saya salut. Jadi saya ingin abadikan namanya. Karena beliau namanya Nur Sungkar, kebetulan tetangga-tetangga pada manggilnya Nung gitu. Akhirnya saya patenkan namanya jadi Kak Nung. Wow, terharu banget Pak. Di tangan Pak Khalid, gak hanya roti Maryam Jumbo aja bos yang dijual. Beragam jajanan khas Timur Tengah lainnya ada di sini bos. Bos, ini nih dodol Arab atau yang dibilang asida. Dodol satu ini terbuat dari tepung terigu, kapulaga, dan kayu manis. Uniknya, di penampakan dodol yang berbentuk seperti gunung ini, di tengahnya ada mentega cair yang saat meleleh ke bawah dodol, yummy, manis dan gurih berpadu jadi satu. Kudu banget dicoba bos. Wah, bikin mupeng ya bos. Menunya ada yang manis maupun yang gurih. Lengkap deh buat manjain lidah nih bos. Harganya ini murah meriah banget bos. Start dari 16 ribuan rupiah aja bos dalam bentuk frozen. Oh iya bos, sejak tahun 2000 Pak Khalid ini sudah berjualan roti Maryam dalam bentuk frozen ya. Selama berjualan roti Maryam frozen, lumayan banyak juga reseller yang bergabung nih bos. Kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun? Iya. Yang kakak sukain dari sini makanannya apa kak? Di sini semuanya enak ya, ada roti cane, ada kulit sambosa juga, saya suka ini kan, suka konsumsi juga sendiri untuk bikin sendiri, macam-macam ya. Wah, cuannya menyebar nih bos.
Tapi, di balik kerja keras dan keberhasilan ekspansi ke kafe ini, Bos, ada tangan-tangan pekerja giat yang rutin bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halo bos, ini adalah salah satu karyawan Kak Nung yang berkebutuhan khusus. Mereka walaupun berkebutuhan khusus, mereka dalam hal bekerja lebih potensial, lebih komit, lebih disiplin. Kami harap sih semua perusahaan maupun UMKM di seluruh Indonesia untuk ikut membina mereka dalam hal mengkaryakan, memberdayakan, karena mereka juga ingin mendapatkan hak yang sama. Ternyata Pak Holid ini berhati besar ya bos, sukses memberdayakan beberapa karyawan istimewa untuk punya penghasilan sendiri. Pantas aja bulir-bulir cuan masuk ke dalam kantong, salut deh. Kita bertetangga dengan orang difabel ini, berkebutuhan khusus ini, sudah bertahun-tahun. Kita ngelihat mereka siapa yang memperhatikan. Apakah pemerintah memperhatikan? Apakah perusahaan-perusahaan memperhatikan? Empati yang besar emang perlu ya bos diterapkan dalam berbisnis. Jadi usahanya bisa berdampak buat sekitar ya bos. Kira-kira berapa ya omset dari usaha ini? Let's say dalam sebulan ada 10.000 produk yang laku terjual dengan harga Rp16.000. Maka dalam sebulan omsetnya adalah Rp160 juta. Mantap, ratusan juta mengalir deras masuk kantong bos. Namanya pengusaha, kudu cari cuan duniawi dan surgawi ya bos. Bos, dalam hal bisnis kita harus bekerja sepenuh hati dan bermanfaat buat lingkungan sekitar. Dan yang penting, cuan bos.